ingat kepada Allah, agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai, serta para sesepuh di Masjid Baitul Dakwah. Melanjutkan kajian kita di minggu yang lalu tentang kitab Sirrul Asrar, di mana pada awal perjumpaan kita ungkapkan tentang bagaimana kita harus mengelola ruhaniyah secara profesional. Maka dari itu penting bagi kita bahwa ilmu ini erat kaitannya dengan apa yang ada dalam ruhaniyah kita. Sebelum memasuki materi-materi, ada pengantar dari Kiai Haji Mukti Nur Hadi tentang kitab Sirrul Asrar ini. Beliau menyebut dalam pengantarnya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan risalah ilahiyahnya melalui para kekasihnya yang dapat menjadi teladan umat dan mengayomi mereka dengan penuh kebijakan tanpa pilih kasih. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan bagi semua umat dalam segala aspek kehidupan dunia dan pembekalan kehidupan akhirat. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan menjelang fajar mereka memohon ampunan kepada Allah, dan Allah memandu kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Demikian salah satu bait syair yang terdapat dalam kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar fima yahtaju ilaihil al-abrar, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, seorang sufi terkemuka. Lalu kemudian beliau mengatakan, saya bangga bahwa kitab Sirrul Asrar diterjemahkan, di mana kitab ini sangat baik untuk dikonsumsi masyarakat thariqah khususnya, tapi juga masyarakat awam secara umum. Dan beliau memberikan apresiasi kepada Kiai Haji Jajan Zainal Abidin Bajul Ashab. Dan kitab ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Dengan membaca dan mengkajinya akan membuat hati semakin sadar. Jadi kalau kita mengkaji ini, kesadaran itu kolbu. Kenapa kolbu ini perlu disadarkan? Untuk menyadarkan itu cukup saya ngasih satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu dalam satu waktu menyebut melalui lisan Ibu, ya Allah, aku rindu kepadamu? Pernah menyebut itu? Ada yang pernah, ada yang belum. Tapi pertanyaannya, apakah aku rindu kepada Allah? Sehingga ada keluar dari lisan kita, ya Allah, aku rindu kepadamu. Saya yakin banyak di antara kita yang belum mengucapkan kalimat itu sampai usia sampai sekarang. Kenapa begitu? Disebabkan karena ada persoalan ruhaniyah yang belum kita
perhatikan dalam diri kita. Oleh karena itu, kitab ini memandu untuk ke arah sana. Dengan membaca dan mengkajinya akan membuat hati semakin sadar akan keberadaan manusia di dunia ini. Karena kitab ini menyuguhkan beberapa rahasia, hikmah-hikmah di balik penciptaan segala sesuatu, dan hikmah di balik perintah syariat. Secara otomatis jika rahasia atau hikmah-hikmah terciptanya segala sesuatu dan hikmah di balik perintah syariat yang diketahui, maka keimanan pun semakin menancap kokoh di kalbu. Jika iman seseorang kian hari kian kokoh, maka hati dan pikirannya pun tidak akan mudah goyah saat menghadapi segala problematika kehidupan yang ada di depan mata. Berhenti di sini, maka kita juga tanyakan kepada Bapak Ibu, ketika ada masalah yang menghadang, ketika kita menemukan problem dalam kehidupan, siapa yang pertama kali Bapak Ibu ingat? Seorang istri ketika menghadapi masalah rumah tangga, yang diingat pertama adalah tanggung jawab suaminya. Mana suamiku, nggak pernah ngasih nafkah. Problem rumah tangga yang dipikirkan adalah kesalahan suaminya, kenapa nggak nyari duit banyak-banyak. Ketika muncul problem di hadapan kaum laki-laki yang sedang mencari nafkah, maka yang sering dipikirkan bukan Allah. Yang pertama kali diingat pastilah kolega-kolega, kawan-kawan terdekat. Siapa yang bisa membantu masalah saya ini? Kenapa bisa lari ke makhluk itu? Ketika problem-problem kita datang menghadang kepada kita, ketika menghadapi anak yang nakal, kita akan berpikir, ini anak yang nakal, betul. Disalahkan anak kita yang nakal itu. Lupa kepada yang menitipkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Dur, ini menurut salah seorang murid beliau, ketika datang ke rumah, memberi sedikit nasihat. Nakal Gus Dur itu dulu, waktu kecil. Tapi ibunya setiap selesai sholat, membacakan surat Al-Fatihah kepadanya 40 kali. Maka jadilah anak yang soleh, bahkan menjadi pemimpin negeri yang baik. Nggak dicaci maki anak itu. Dia berdoa kepada Allah melalui lisan ibundanya, sampai doa itu kepada Allah dan Allah merubah, bahkan menjadi pemimpin negeri ini. Ustadz Abdul Somad cerdas, banyak hafalan kitabnya, bahkan banyak hafalan hadisnya. Setiap malam ibunya membacakan 100 Al-Fatihah untuk dirinya, memohon kepada Allah untuk menjadi anak yang soleh. Tak pernah keluar ucapan cacian makian tatkala anaknya nakal. Problemnya dikembalikan kepada yang menitipnya. Kalau ibu gimana ibu? Anak nakal, pernah dibacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah, tapi kemudian ujungnya yang nggak enak, biar mampus gitu. Nggak boleh dengan emosi, nggak boleh. Menghadapi seluruh problem kehidupan kita harus dengan kalbu yang jernih, yang bersih, sehingga mendapatkan solusi yang baik, sehingga Allah hadir di situ dalam problem kita, karena yakin kita kepada Allah bahwa seluruh takdir yang baik maupun yang buruk datang semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengan emosi, dengan doa-doa yang baik. Suami kurang memberi nafkah kepada kita, doakan dia supaya kalbunya luluh,
supaya dia bisa menghadapi kehidupan dengan benar. Kalau perlu bacakan Al-Fatihah untuk suami kita itu. Kalau kurang 40 kali, tambah 100. Kurang 100, kasih 200. Doa yang baik. Kalau nggak baik juga ya terserah ibu. Ibu doain gimana. Tapi yakini jalan rohaniah itu, jalan batin itu akan lebih bisa menghasilkan solusi yang baik. Jika iman seseorang kian hari kian kokoh, maka hati dan pikirannya pun tidak akan mudah goyah saat menghadapi segala problematika kehidupan di depan mata. Terlebih lagi kitab Sirrul Asrar ini ditulis oleh seorang waliullah yang insya Allah barokahnya akan mengalir terus kepada setiap orang yang membaca dan mengkajinya. Jika dicermati secara singkat, dapat dikatakan bahwa kitab ini menjelaskan tentang dasar-dasar ajaran Islam. Jadi jangan dikatakan bahwa Sirrul Asrar itu jauh dari Islam, apalagi jauh dari syariat. Makanya kenapa kita dalam mencari ilmu itu tidak boleh katanya, tak boleh. Kata Ustadz Anu, ini itu begini, nah itu ilmu katanya, jangan. Harus seperti ini, kitabnya dibaca, kita berhadapan-hadapan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Ustadznya juga jangan angkuh, jangan sombong, harus baca kitab itu. Wah, karena mentang-mentang sudah hafal, kemudian nggak pakai teks. Maaf karena saya terlahir dari pendidikan S1, S2, S3 berjenjang, maka selalu ada rujukan yang harus saya baca. Agar supaya pertanyaan itu jawabannya tidak melenceng. Kalau saya tidak tahu, maka akan saya katakan saya tidak tahu. Tapi kalau saya lihat yang bertanya belum benar-benar memahami itu, maka akan saya cari solusi agar dia sesuai dengan akal pikirannya. Ketika misalnya, ini misal, ada yang bertanya, apa perbedaan antara nafas dengan ruh misalnya. Jawabannya tentu kita harus melihat yang bertanya. Apa pengalaman spiritualnya tentang itu? Pernahkah dia merasakan mati? Misalnya begitu. Atau misalnya kita menjelaskan itu dengan satu analogi. Coba tahanlah napasmu. Apa yang dirasakan ketika kamu menahan napas? Nggak bisa napas lah Pak Ustadz, nggak bisa napas. Ya, kira-kira begitu kita tidak napas itu gimana rasanya? Maka kemudian akan timbul, akan dapat solusi bahwa ternyata ruh dengan napas itu sama. Tapi itu ingat, itu baru kesimpulan pertama. Belum tuntas itu barang. Hati-hati. Kalau ngambil pada kesimpulan itu, maka akan jadi problem karena ada satu riwayat dalam surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi itu 309 tahun dalam posisi tidak bangun-bangun. Jadi akan muncul satu pendapat yang akan bertingkat jawabannya. Jadi memang harus pelan-pelan. Nah, pertanyaan itu bagusnya memang ditanyakan sambil ngopi. Itu. Jadi orang yang bertanya sebenarnya makomnya sudah tinggi itu. Kenapa? Tidak di majelis secara umum, sambil ngopi bertanya. Maka beliau sebenarnya sudah mengalami itu. Sudah mempelajari itu dengan baik.
Sehingga disinilah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tasawuf ini memang sebahagian tidak boleh keluar di dalam majelis untuk diumumkan. Nah, karena itu persoalan personal. Lebih baik kita selesai ini sambil duduk bicara. Pada tingkat mana kita bisa memahami ruhaniyah kita? Itu intermezzo. Masih ingat Sabtu yang lalu saya ini. Jika dicermati secara singkat, dapat dikatakan bahwa kitab ini menjelaskan tentang dasar-dasar ajaran Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, berdasarkan sudut pandang sufistik. Di dalamnya terdapat 24 bab yang didasarkan pada 24 huruf dalam kalimat syahadat dan 24 jam dalam sehari semalam. Jadi para ulama, terutama para aulia, kalau dia menuliskan satu kitab, maka dia ada timbangannya. Jadi ada timbangan yang beliau ukur. Huruf-huruf itu ada adadiahnya, ada hitung-hitungannya. Misalnya, kalau kita ingin wirid al-latif, maka timbangannya itu adalah timbangan al-latif itu berapa? 129. Kalau kita ingin zikir la ilaha illallah, maka adadiah timbangannya itu adalah 165. Di setiap huruf ada adadiahnya. Maka baginda Nabi menyebut innalil qur'ana dohron wa batnan. Sesungguhnya Al-Quran itu dohir dan batin. Batinnya wali batni abton. Di dalam batin ada batinnya lagi. Ila sab'ina batnan. Sampai 7 lapisan batin. Jangan tegang Bapak Ibu, biasa saja. Jadi bahwa kita mempelajari kitab ini ada timbangan, ada ukuran, ada hitung-hitungannya. Kitab yang ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ini dianggap sebagai jembatan. Jadi dia jembatan. Ada 3 kitab lain yang beliau tulis, yaitu Buyah li Talibi Tariq Al-Haq, Al-Fath Rabbani, wa Al-Faid Ar-Rahmani, dan Futhul Ghaib. Adapun metode pengajaran dan penyampaian yang digunakan dalam kitab tersebut adalah metode bayani, jadi penjelasan, yakni dengan menggunakan kata-kata yang tepat, ungkapan yang mudah, seimbang, dan jauh dari keruwetan. Seperti contoh misalnya dalam kitab Fathur Rabbani, saking luwesnya dia mengatakan gini, barang siapa yang tidak mengimani tentang takdir, maka mautul iman, imannya mati. Jadi kalau tak bisa menerima takdir dari Allah, baik maupun buruk, maka itu tanda mautul iman, matinya iman. Tadi imam di rakaat terakhir, meskipun saya terlambat, saya mendengar, wa kana syaitanu li rabbihi kafuro. Dan syaitan itu kepada Tuhannya sangat ingkar. Syaitan ya, bukan manusia. Ayat itu menyebutnya bahwa syaitan li rabbihi kafuro, kepada Tuhannya mengingkari. Apa ingkar itu? Lawan ingkar itu, kafuro itu apa? Syukur. Jadi antonimnya kafuro itu kufur, itu syukur. Maka la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan. Wa in
in kafartum, kalau dia mengingkarinya, maka inna adzabil syadid, sesungguhnya azab Allah sangat keras. Jadi yang dimaksud kafir di situ adalah mengingkari nikmat, dan syaitan kepada Tuhannya sangat ingkar kepada nikmat. Apa ingkar itu? Gak mengakui. Apa ingkar yang paling ringan? Tak menyadari. Tak sadar bahwa Allah memberikan oksigen gratis yang kita bisa napas dengan leluasa. Tak sadar bahwa Allah menghidupkan jasmani kita, ruhaniah kita, menjaganya. Tak sadar bahwa detak jantung setiap detik berdetak atas izin Allah. Tak sadar aliran darah mengalir di setiap sel-sel, di setiap urat-urat yang kita punya. Itu Allah yang mengizinkan. Semuanya adalah nikmat yang Allah berikan, yang kita lupakan, bahkan kita ingkari. Kalau kita sebagai manusia mengingkari nikmat-nikmat dari Allah itu, kira-kira kelakuan kita sama nggak dengan yang tadi disebut itu? Wa kana syaitanu li rabbihi kafur. Tiba-tiba kita ngikut pula kafuro. Kurang lebih kita menjadi temannya. Ketika memberi contoh tentang iman misalnya, dikatakan dituliskan dalam kitab yang ringkas itu, maksudnya kitabnya itu sangat efektif penggunaan kata-katanya. Kami yakin bahwa keimanan adalah ikrar bil lisan, pengucapan dengan lisan, akdun bil qalbi, keyakinan di dalam hati, dan amal bil arkan, pelaksanaan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, menguat dia dengan ilmu, melemah dia dengan kebodohan, dan timbul karena adanya taufik. Jadi dalam kitab-kitab itu dijelaskan definisi iman saja begitu ringkas, efektif. Iman itu adalah akdun bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil arkan. Yakini dalam hati, diikrarkan dengan ucapan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Bertambah iman itu dengan taat, berkurang iman itu dengan maksiat. Bahkan sebagian riwayat menyebut kalau seseorang sedang bermaksiat, maka imannya keluar dalam dirinya. Begitu dalam maksiat itu dia meninggal, maka dia meninggal tidak membawa iman. Maka harus hati-hati. Ketika dia maksiat, dia sedang mengingkari keberadaan Tuhannya, sehingga imannya lepas dari dirinya. Begitu dia mati dalam keadaan bermaksiat, maka kematiannya tanpa iman. Berkurang dengan kemaksiatan, menguat dengan ilmu. Jadi belajar itu untuk memperkokoh keimanan kita. Melemah dengan kebodohan, dan timbul karena adanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan Allah bimbing, Allah giring untuk mendapatkan taufik, untuk mendapatkan petunjuk darinya. Karena kita ini sebetulnya setiap rakaat yang kita lakukan, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon petunjuk kepada Allah untuk dapat menemukan jalan yang lurus.